Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Kembali saat pagi ini kita mau mendengarkan hati Tuhan, kita mau mendengarkan renungan sarapan rohani pagi ini. Puji Tuhan, sarapan kali ini saya beri judul Perhatian Tuhan kepada umatnya. Perhatian Tuhan kepada umatnya. Kita baca ayat yang pertama di dalam Matius 10 ayat 30. Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Amin. Nah, ayat ini berbicara tentang bagaimana Yesus menghibur murid-muridnya. Jika kita membaca ayat-ayat sebelumnya ya, saudaraku, itu berbicara tentang kesusahan, pencobaan, kesukaran yang dihadapi oleh murid-murid pada saat mereka mulai mengiring dan melayani Tuhan. Tetapi kita dapat melihat di ayat-ayat sebelumnya bagaimana Tuhan menghibur mereka, bukan hanya murid-murid yang ingin dihibur oleh Tuhan, tetapi Tuhan juga ingin menghibur kita. Puji Tuhan. Nah, dalam hidup kita ada banyak hal yang membuat kita memerlukan penghiburan, perhatian, kekuatan, dorongan, dan semangat yang dari Tuhan, yang dari firman Tuhan. Sehingga membuat kita tenang, memiliki kedamaian dalam hati. Terus di tengah-tengah setiap masalah yang kita hadapi, kita selalu ada kekuatan yang dari Tuhan. Nah, kita tahu kalau Tuhan dapat menghitung jumlah rambut kita, nah Tuhan juga dapat memberikan pertolongan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya kalau ingat ayat ini, begitu ajaibnya Tuhan. Saya merasakan kasih-Nya. Hal sekecil apapun di dalam kehidupan kita masing-masing, Tuhan itu sangat memperhatikan. Sedetil apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan tahu. Dan kita harus memberikan semua apa yang menjadi unek-unek kita di dalam doa kita mau itu nyatakan di dalam doa kita, di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kalau Tuhan tadi menghitung menghitung jumlah rambut kita, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kita dikenal oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu mengetahui seluruh keberadaan kita. Semua yang ada di dalam hati kita, di dalam jiwa, di dalam roh, di dalam pikiran kita, Tuhan kenal itu. Nah, saudaraku, ada beberapa hal yang menjadi tujuan Tuhan pada saat Ia menghibur kita. Jadi Tuhan itu punya tujuan di dalam menghibur kita ya, yaitu ada 3 hal, mungkin lebih ya, tetapi saat ini saya mau sampaikan 3 hal saja. Yaitu 1, untuk membuat kita berani menghadapi apapun. Nah, mungkin di dalam kehidupan kita kadang-kali kita takut. Aduh Tuhan, masa depanku bagaimana Tuhan, anak-anakku masih kecil, aduh pekerjaanku Tuhan, aduh pokoknya banyak sekali ketakutan-ketakutan yang masih muncul di sini mempengaruhi jiwa kita. Nah, untuk itu kita mau belajar ya. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 itu ayat yang tidak asing lagi, bahwa Tuhan katakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan semangat, sukacita, kasih. Nah, itu pengharapan kita di dalam Tuhan ya, bahwa kita memiliki kekuatan yang ada di dalam Tuhan. Nah, sebab Tuhan tahu segala keberadaan hidup kita.
Jangan pernah berpikir bahwa saat mengalami kesukaran, Tuhan meninggalkan kita. Tidak ya saudaraku, kesukaran terjadi, kesukaran menimpa kehidupan kita bukan karena Tuhan tidak sayang pada kita, bukan Tuhan meninggalkan kita. Tidak ya saudaraku. Sebab itu kita harus yakin Tuhan tetap ada. Karena itu janji Tuhan ya. Nah, terus Tuhan mengenal kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan kita. Seberapa besar kemampuan kita untuk menanggung masalah pencobaan yang menimpa kehidupan kita. Tuhan itu sudah ada takerane ya tuh, ya saudara, sudah ada kalau berat kita bisa menggendong 25 kilo, Tuhan tidak akan kasih 30 kilo ya. Sudah Tuhan pikirkan itu sebelumnya ya. 1 Korintus 10 ayat 13, kita baca ya ayat yang tidak asing. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat melewatinya, kita dapat menanggungnya. Itu pengharapan kita ya. Nah, yang kedua yaitu untuk mengajar kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Jadi Tuhan ajar kepada kehidupan kita untuk kita bisa menyerahkan hidup kepada Tuhan ya. Dalam Mazmur 37 ayat 5 sampai 6 tidak usah dibaca. Di situ pemazmur katakan, Raja Daud katakan bahwa serahkan hidupmu kepada Tuhan. Itu himbauan. Kita mau ya menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Allah ingin kita menyerahkan 100% kehidupan kita dan menyerahkan masa depan kita juga kepadanya ya. Apa yang di depan kita memang tidak tahu, tetapi kita mau hidup berjalan berdasarkan janji-janji Tuhan ya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 ini kita baca ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Belajar ya Bapak Ibu saya untuk menyerahkan segala apa yang menjadi kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dia yang akan menjawab. Allah mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Ingat ya saudaraku, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Sebab itu Allah pasti memelihara kehidupan kita. Amin. Kalau kita baca ayat yang sebelumnya dalam Matius 10 ayat 29 dikatakan bahwa burung pipit ya itu dipelihara oleh Tuhan ya. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudaraku, saat ini kita mau memandang masa depan kita. Memandang masa depan kita dengan penuh harapan bahwa masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Itu ada dalam Amsal 23 ayat 18. Kita mau deklarasikan ayat ini, kita mau sampaikan kepada anak-anak kita bahwa masa depan mereka ada di dalam genggaman Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, hal yang ketiga ya, tujuan Tuhan kepada kita memberikan penghiburan. Yang ketiga yaitu untuk menolong kita hidup dengan penuh pengharapan. Tadi sudah saya singgung ya saudaraku. Kita akan baca dalam Roma 4 ayat 18 ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat ini menceritakan tentang Abraham. Abraham yang terus berharap di tengah-tengah kemustahilan ya.
Tapi karena dia pegang janji Tuhan, dia tetap berharap. Dan pada akhirnya Abraham mendapatkan anak, yaitu Ishak ya, saudara-saudara. Kita bersyukur. Dalam hal ini Tuhan mau kehidupan kita ini selalu ada pengharapan kepada Tuhan. Amin. Pengharapan kita tidak mengecewakan, sebab kita menaruhnya pada Allah yang mengenal hidup kita. Kembali pada ulasan yang pertama, Tuhan kenal kita, dan itu yang akan menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Saya suka ayat ini sebagai ayat penutup. Kita baca dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukitku. Amin. Saudaraku, mungkin saat pagi ini mungkin ada hal-hal yang membuat kita khawatir, membuat kita cemas, tetapi kita mau yakin dengan ayat ini, dengan ayat-ayat yang sudah kita baca dan lewat renungan sarapan pagi saat ini, menimbulkan iman percaya, pengharapan di dalam Tuhan, sebab Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menopang kehidupan kita. Mari kita menyerahkan apa yang menjadi keberadaan kita, pergumulan hidup yang sedang kita hadapi kepada Tuhan. Yakin hari ini, sepanjang hari ini dan selamanya, Tuhan Yesus yang setia tetap menopang hidup kita, tetap memberkati kehidupan kita. Ini saja renungan saat pagi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih.